dari Ki. Membuat dari Kiboy sekarang harus mundur terlebih dahulu. Yap, sementara itu sambil menyaksikan kalian yang memang lapar malam minggu ini ataupun mau pergi kemana-mana tuh ya. Dan diskon sampai dengan 26.000 ada QR code-nya, jadi kalian bisa langsung gunakan sebelumnya. Ada pertempuran nih, Moreno belum terkena juga tadi ke arah Sans. Namun untuk kali ini Sorizo-nya mulai masuk ke bagian depan dan juga memberikan gangguan terhadap Kairi. Ada Burst yang emang udah hadir, Kiboy balik langsung. Sorizo akankah dikeroyok tapi sprint udah langsung dia keluarkan. Sorizo yang masih berhasil selama dengan begitu banyak source skill langsung dikeluarkan. Guna untuk bisa menghancurkan satu player tersebut dan Max baru hadir dengan menggunakan Martisnya. Yap, Retribution dipasang untuk keluar dari Kairi untuk bisa men-secure satu purple buff, dua tough boots diamankan untuk Bigetron Alpha. Untuk saat ini dari segi laning memang masih coba untuk bisa dipegang oleh Bigetron. Dimana Ki sekarang sudah mencoba nge-babysit ke arah Marky di arah top lane. Kairi masih belum punya Tempest of Blade, tapi crossing, nyebrang ke arah jungle yang dimiliki oleh Max ini udah dilakukan juga. Iya, ini di belakang kita teriakan-teriakannya boleh-boleh juga ini terdengar nih. Aku sampai agak salfok tadi ya. Terlihat ada beberapa player yang udah mulai berkumpul pula di area dari top lane ataupun gold lane. Kiboy masuk lagi ke dalam rumputan. Kairi balik arah setelah mendapatkan gold buff. Bertemu dengan Martis. Dengan Azura Aura berhasil menjepit langsung. Tapi Kiboy tertinggal sendiri dan akankah Decimate'nya udah berhasil langsung bisa mendapatkan Kiboy. Tapi Kiboy dengan nempelin tubuhnya karena dinding. Semakin kuatlah tubuhnya. Dan gak dipaksain juga ya. Decimate'nya benar-benar masih ditahan. Lihat juga ada Turtle. Tapi nampaknya di arah bottom lane. Boots yang sedang melakukan adanya satu buah inisiasi ke arah bawah, tapi akhirnya deny lagi karena ada Turtle yang bakal jadi objektif. Iya, mereka berantem di situ, tapi dia ada yang berbeda. Turtle-nya lagi diajar habis-habisan oleh Max dan sepertinya tuh kali ini Turtle Slam presented by Samsung Galaxy S23 series 5G berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Yap, dan menjadi keuntungan kembali. Tapi kita bisa melihat juga talents prediction. Wuh, 40. Buset, saya BTR sendiri nih. Mulai nih, akankah saya berbeda lagi? Mengapa aku berbeda ya? Oke, kalau begitu sekarang pertempuran kembali terjadi di mana Max ya. Sendiri dan sebuah Tempest of Blade sudah dikeluarkan, tapi untuk kali ini ada Max yang benar-benar dihabisi dengan Divine Sword yang berhasil diamankan pula oleh pergerakan kami Kairi. Hanya saja double kill berhasil didapatkan oleh Kairi. Yes, dan itu adalah sebuah keuntungan besar. Walaupun Kairi gak dapetin purple buff-nya, di trade dengan 2 poin yang berhasil untuk ditabung. Dan di top lane. Wah, Marky, 1v1 situation. Sedikit lagi HP tersisa, tapi untungnya masih ada satu flicker dan selamat sudah Marky. Kalau untuk early game, dari match up Brody dan Karim memang masih bisa dimenangkan oleh Brody ya. Yep. Di early game. Wow, sebuah pergerakan begitu indah tadi dari Sorizo membuat Kairinya pun berhasil ke pick off sendiri tanpa adanya backupan yang cukup cepat. Tapi Moreno di bagian tengah belum mau melakukan pergerakan kemanapun. Kemanapun. Berarti di sini ada double pick off dan bahkan ini adalah glue mid ya. Glue mid laner. Iya. Ya, dan Gelunya yang jadi mid dan Ki-nya yang menjadi roamer dengan penggunaan Kadita. Ya double tank lah ya bisa dibilang ya. Tapi memang dari Kaditanya yang punya item roam. Jadi memang double tank bisa dibilang. Nih. Double roamer lah. Double roamer membuat Martisnya kan semakin cepat lagi ya. Benar. Kairi ini benar-benar diganggu abis-abisan sih. Dari Max yang dia tahu dia bisa immune. Dia berani banget untuk nabrak depan. Dan sehingga farming dari Kairi ini agak sedikit terhambat. Karena ada waktu yang terbuang. Begitupun dengan adanya zoning out yang dilakukan oleh Ki di arah atas. Wave. Itu dia mau pergi ke mana. Tapi cewek just sedikit lagi tersisa. Malah cewek masih bisa memberikan efek balasan. Dan Ki kayak lejap di area tersebut. Flicker yang tepat waktu. Sehingga ada follow up juga dari Kiboy-nya membuat Ki berhasil untuk terpunish dan sekarang menjadi kesempatan untuk Turtle-nya di setup. Tapi Max. Moreno sendirian udah berubah menjadi Grab Moreno. Langsung saja mencoba untuk menaiki lagi ke arah Kiboy tapi Kiboy-nya malah pundur ke bagian belakang. Oke, ini dia Samsung Galaxy S23 series 5G dengan Turtle Slam yang udah berhasil diamankan juga oleh pemain dari Onyx Esports. Mereka masih berusaha untuk bisa memberikan efek balasan dan juga team fight yang masih terus terjadi. Kiboy diberikan damage begitu banyak oleh Marky tapi tubuhnya masih terlalu kuat. Yap. Dan lihat di situ ada shieldnya juga yang dimana dia saat nempel tembok. Cewek sekarang sudah secure ke arah Blade of Despair. Ini pastinya bakal makin besar lagi damage-nya. Tapi sekarang keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha. Mereka tadi kehilangan Turtle-nya. Itu Retribution yang berhasil untuk nge-steal. Ini membuat dari Onyx Esports walaupun dari segi eliminasi
Dan sekarang Turtle udah solo. Tapi Bigetron Alpha benar-benar coba untuk dapetin objektif lagi seperti di game yang pertama. Early-nya. Yap, itu dia. Sementara itu, untuk teman-teman semua, langsung aja Coming Soon Limited Edition UBS Gold Merchandise ya. Collection XMPL available on ubslifestyle.com ataupun dari e-commerce dari UBS Lifestyle. Iya, farming gold ya. Farming dulu. Buat investasi late game nanti. Sudah pasti. Nanti kalau sudah banyak, mantap kali. Keyboy mundur sudah. Memang ditempelin terus tubuhnya ke dalam ataupun ke tepian dari sebuah bebatuan. Ki dengan konsil yang udah dia keluarkan. Ada Keyboy di bagian belakangnya. Akankah kali ini malah Ki yang langsung aja mendapatkan sebuah balasan tapi tidak. Kayaknya masih berada di area tersebut. Ditutup dengan ada satu barrier. Langsung Kawel Chance mau dikeluarkan tapi tidak. Power Menator tapi barusan. Itu mau kita sebutkan. Kaye sempat mengeluarkan lagi karena satu ruang game tapi Kaye masih sempat. Dan juga Moreno terjebak seorang diri. Di area berbeda. Kairi mendapatkan damage yang cukup mematikan dari pergerakan Marky. Atlet parkour ini benar-benar lagi loncat dari tembok ke tembok. Tapi di arah top lane ini perangan gak berhenti sampai situ. Karena Moreno dengan split-split juga Moreno udah mulai harus dipaksa untuk mundur. Yep. Untung gak ada tahun 4 memori, Bu. Nggak ada ya? Kalau ada jadi nightmare kan tadi. Jadi memori buruk ya? Ini menjadi memori buruk dan Kairi sekarang udah punya satu Berserker Fury. Nah loh, bahkan Ki dengan Clock of Destiny-nya. Di sini pick off yang dilakukan oleh Ki masih belum maksimal ya. Untuk sejauh ini 0-2-0 KDA yang didapatkan. Tapi cicilan demi cicilan ke arah turret. Dan sekarang Ki yang coba mengganggu ke area yang dimiliki oleh Kairi. Itu dia sedikit lagi dan Kairi pun masih bisa bertahan. Karena hanya sebuah cicilan di mana di situ pun dia tetap memberikan sebuah tekanan dan lenyap. Tapi di area yang berbeda dibalaskan dengan outer turret. Satu Romer dengan satu outer turret. Worth it? Enggak lah. Nah, tapi barusan ini pertempuran kembali terjadi loh. Benar-benar langsung dihabak begitu saja di mana Moreno yang masih bisa bertahan dengan gerak-gerak yang dimiliki. Dia langsung mencoba untuk menaiki aja karena pun Burce akankah bisa bertahan tapi Burce masih berada di area tersebut. Burce masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi tidak. Karena Sorizo-nya pun masih terlalu tebal dan badar. Sorizo mengejar siapapun. Pemain dari Onyx Esports. Esmeralda dari Sorizo. Dan ini membuat pressure besar pastinya. Ditabrak terus, double kill diamankan. Tidak terpick off sama sekali. Dan ini dua hero tebel. Moreno juga yang tadi benar-benar ya mau siapapun yang ada di depan Boots yang emang ngeganggu. Ya udah di-grab-grab aja dengan follow up yang begitu besar juga dari Markinya. Dan objektif kembali bisa ditabung oleh Bigetron Alpha. Sekarang setup terhadap Lord yang sudah muncul di menit yang ke-8 dengan 3 outer turret yang hancur juga. Ini Oni ketinggalan cukup jauh loh. Jauh. Networknya lumayan loh ini. Boots ketemu sama Ki. Sementara itu dia mundur kembali. Tapi Lordnya berhasil Trevor diamankan dan benar saja. Max berhasil mendapatkan Lord tersebut. Namun untuk kali ini Bootsnya akan kalah langsung di-crack lagi dan benar saja dinaikin. Akankah ditarik ke belakang tapi dicuekin ya ditinggalin. Boots sudah secure dengan Dominance Ice. Retribution yang belum ready. Dengan adanya kontes tadi yang baru saja terjadi di area Lordnya, ini bakal berani banget sih untuk Max hadir tapi memang diusir mundur. Dan sekarang Purple Buff-nya berhasil untuk dikantongin di tangan Boots. Dan sekarang Kairi tidak punya Purple Buff. Kairi tidak punya Purple Buff, Kairi kehilangan bahan bakarnya. Metode split push kemungkinan besar itu yang bisa dimainkan ya. Dan juga untuk Bigetron Alpha, mereka bisa membuat metode di mana hanya akan ada satu Purple Buff aja di line of down. Mereka ini udah bisa melakukan itu. Dan itu pun pastinya akan membuat Kairinya semakin kesulitan. Semakin sulit lagi dan Kairi di sini benar-benar polos banget tanpa adanya buff yang mengitari kakinya. Tapi ini masih Lord yang pertama sih. Masih bisa di-defense dengan cukup mudah. Tapi itu adalah space juga. Pressure yang muncul dari Lord di arah atas. Objektif lagi dan lagi. Marky berhasil untuk meruntuhkan satu inner turret di arah bottom lane. Dan ini bisa dimanfaatkan banget sih. Tapi kayak masih sempat loh untuk pergi ke area belakang loh. Reload manipulation langsung dikeluarkan. Ada efek 15 dan dia langsung terkena. Tapi kayaknya berhasil langsung ditumbangkan begitu saja. Di mana untuk Markinya dapat lagi karena satu objektif. Tapi untuk kali ini di bagian belakang kalau kita lihat dari minimap. Ada pergerakan dari Linknya guna untuk bisa menghilangkan ke arah satu wave minion. Tapi mereka mulai dikejar, mereka mulai dibalikin. Sorizo mundur teratur bersama dengan dua rekannya kembali. Yap, Marky tidak tersentuh. Sorizo juga di sini tebel banget. Ki, walaupun memang kita bisa lihat terpick off 4 kali tanpa assist dan tanpa eliminasi. Tapi itu adalah sesuatu yang membuat dari resource skill Onyx terbuka gitu loh. Terbuang akhirnya. Ini coba lihat, Kairi walaupun dari tadi mereka tertinggal, dari tadi mereka ditekan. Tapi dari sisi levelingnya tetap bisa nyamain loh. Walaupun gak ada
banyak gak dapat buff ya? Iya. Ada beberapa purple buff yang gak dia berhasil dapetin. Tapi tetap aja dari sisi leveling dia tetap bisa menyamakan gitu loh. Jadi gak ketinggalan jauh-jauh banget. Sekarang level 12, Max-nya level 13 lebih dahulu. Hanya saja dengan mungkin satu monster jungle ataupun satu wave minion level 13 udah juga. sama. Dan udah sama lagi. Bener. Walaupun sebenarnya gak pakai Demon Slayer juga ya. Jadi memang dari Kairi-nya ini bisa farming dalam keadaan tertekan. Tapi untuk saat ini di arah tengah ini mulai ada terjadi keramaian juga. Onyx Esports yang tertinggal. Mereka harus coba untuk nge-pick off targeting yang lain. Karena di sini markinya free banget sih. Dan butuh banget item untuk bisa nge-burst down dari Sorizo. Oke, Kairi. Ngecek arah rumputan ya. Dan mencoba untuk langsung saja push di arah bottom lane. Karena memang lihat turret dari Bigetron Alpha. Ini belum ada yang tersentuh sama sekali. Yep. Bagian bawah masih bisa dipertahankan. Kairi-nya kalau kita lihat dari minimap. Apakah akan ada sebuah pertempuran di area tengah Kairi. Masih dengan Fin Poise yang dia punya. Masih dengan sisi leveling yang cukup sama pula. Dari adu-aduan Retribution harusnya poinnya masih sama pula. Dimana Orange Buff berhasil diamankan. Level 14 bahkan kali ini Kairi mengungguli dari Max loh. Yap, masih bisa unggul ya. 3-1-0. Tapi emang karena dari poin eliminasi gak sih? Dia yang dapetin 3 kill juga. Sedangkan Max dan cuma 2 juga dia assist. masih bergerak untuk melakukan farmingan terus-terusan kan. Nyari celah ya. Iya, dia bergerak dari satu titik ke titik lain. Dia farming terus, monster jungle-nya juga Moreno sendirian. Akankah Moreno berhasil untuk memancing beberapa source skill dari Onyx untuk dikeluarkan terhadap tubuhnya? Tapi tidak, belum ada yang terpancing. Keyboy, Power Netter di area yang berbeda. Ceweknya berhasil dihancurkan tapi Ki langsung aja langsung ke spot posisinya. Dimana tuh Kairi berhasil mengejar kan. Tapi tidak, untuk Kairi yang masih berhasil pergi dari tersebut. Sorizo sendirian, Sorizo ada lagi. Satu real one manipulation dihajar oleh Kairi dan masih bisa selamat. Bahkan untuk kali ini Sorizo masih ingin melakukan fight bersama dengan Kairi. Wow, Sorizo. Sorry bro, you can't touch me. Yap. Bener-bener gak ditumbangkan dengan mudah pastinya. Dan dia tahu kalkulasinya di saat Frostmourne Shield-nya dia bertambah. Dia ngebalikin lagi. Dan akhirnya dia tidak tumbang sama sekali. Karena akhirnya space yang diciptakan pula. Pick off yang begitu mahal. Ki berhasil untuk menculik dari cewek. Tapi kita bisa intip juga dari hero stats untuk Boot sendiri dengan Fredrin-nya. Dia udah full defense dengan Radiant Armor, Dominance Ice, dan Tough Boots. Dan kita bisa lihat dengan item emblem tank Conclusive Blast yang dibawakan. Dia harus berada di garda terdepan untuk bisa mencicil-cicil. Tapi dia diganggu dengan Moreno. Ini tebel banget gimana juga ya. Masalahnya mereka juga untuk sekarang harus membuat cewek dalam keadaan yang jauh lebih aman lagi. Kairi masih punya purple buff. Setidaknya masih ada bahan bakar untuk membuat dirinya bisa pergi dari satu titik ke titik lainnya. Tapi hanya beberapa second lagi. Purple buff yang selanjutnya akan muncul Keyboy. Sekalinya masuk ke dalam rumputan bertemu dengan begitu banyaknya player dari Bigetron Alpha. Bahkan untuk kali ini Max-nya mulai aja memberikan damage ke arah beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Di area yang berbeda, Kayeye mencoba untuk mengejar tapi cewek. Satu, line wheel terakhirnya berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Marky. Kali ini mereka seperti akan berjaya untuk bisa memberikan seluruh damage-nya dan masuk pula ke dalam tubuh dari Boots. Dimana hanya akan ada satu bahkan dua player saja dimiliki oleh Onyx Sport guna untuk bisa mempertahankan base mereka. 3 player hilang dari Onyx dan bahkan base turret di arah tengah berhasil untuk dihancurkan. Di bawah menjadi satu, targeting selanjutnya juga. Dan akhirnya Onyx Esports memilih untuk defense, berhati-hati juga bulak balik ke base-nya tapi Moreno di pick off. Yap, coba lihat Markinya sendirian gak ke spot tapi gak ada lagi wave minion. Mereka bertiga masih memaksakan keadaan kah? Tidak, mundur untuk kali ini. Luar biasa defensif yang kembali terjadi begitu dramatis. Membuat dari Onyx sekarang masih bisa bernafas lebih panjang lagi. Mereset lagi apa yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Karena kita bisa lihat juga dari perbedaannya di sini yang udah kita bahas. Kairi, dia masih bisa menyamakan di 10.000. Dengan bahkan goldnya lebih unggul dibanding Martisnya. Yep. Dari Max. Tapi dari segi itemnya ini satu lagi sih setelah adanya Swift Crossbow. Bakal diganti ke item defense setelah ada Berserker Fury Windtalker, Endless Battle, dan Malefic Roar. Ini cewek juga dari networknya under banget loh. Ketinggalan begitu jauh bahkan dari tiap player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha kecuali dari Kayeye. Yap, dan ini siapa yang bisa nge-burst down? Moreno sih, ini tebel banget juga dari tadi. Kayaknya oke dia masuk, dia mancing reserve skill-nya keluar. Ya kalau misalkan dapat poin eliminasi yaitu
berhasil, tapi memang itu sih yang dari tadi. Waduh, Pancingannya. tapi barusan KYY berhasil dihancurkan mereka. Kehilangan satu player dari Bigatron Alpha di atas Wave Minion. Berhasil mereka antarkan bola. Yes, dan tadi adu retribution di area purple buff. Retributionnya dimenangkan oleh Max. Jadi Link dari Kairi ini gak punya purple buff. Ini agak berbahaya dan apalagi sekarang Bigatron dengan keunggulan yang mereka miliki setup menuju ke arah Lord yang belum ter-evolve, masih ter-enhance. Ini bakal dijadiin satu umpan sih. Karena kalau mau ini dipaksakan untuk fight. Yap, Kairi masih menghilangkan satu gerobak di bagian tengah. Lordnya kereset. Sun, setup posisi, cewek. Mereka jalan berdua, ada satu wave minion tapi di atas coba lihat antara Sorizo dan juga Kairi masih melakukan fight. Ada wave minion yang harus diantarkan. Dan juga untuk Kairi kali ini dia harus recall terlebih dahulu loh. Iya. Ini berapa waktu yang memang kebuang jadinya. Tapi seenggaknya dia masih punya mobilitas yang cepat dengan Finch Poise-nya ya untuk masuk ke area Lord nantinya. Tapi memang eksekusi yang sudah dilakukan oleh Bigatron Alpha. Mereka benar-benar berfokus banget dan bahkan Markinya meninggalkan Lordnya. Waduh, San, bisa gak San bertahan? Tidak, karena mendadak ada pergerakan Sorizo di mana tadi untuk kali ini. Dengan seluruh ultimate yang dia miliki langsung dia keluarkan begitu saja, langsung dilompati begitu saja, lenyaplah sudah. Tapi Moreno terkurung dengan adanya barir, mereka dikeroyok habis-habisan satu terakhir dan Moreno berhasil dilumpuhkan. Yap, yang dilakukan oleh Suns adalah split. Dan untuk sekarang Lordnya nggak bakal dikontes. Mereka mencoba untuk menyamakan dulu objektif-objektif yang mungkin dari tadi tertinggal. Di mana outer turret era top lane ini bakal jadi satu korban. Mereka percaya masih bisa defense karena nanti di saat ada Lord yang masuk untuk Bigatron Alpha, Suns juga udah ready lagi dengan high ground defender yang memiliki pastinya remote manipulation. Yap, oke, ini dia ada 3 player. Mereka berada di dalam area jungle yang bikin lebih apa? Kari di atas bersama dengan satu wave minion. Link, mau gak mau harus recall. Harus bisa membantu rekan-rekannya, tapi untuk sekarang dia belum mau recall ternyata. Akankah dia lagi lebih memilih untuk memotong wave minion yang akan hadir. Di mana Lordnya mereka masih pede untuk bisa dihancurkan di dalam area tersebut. Sementara untuk kali ini Sorizo-nya sedikit lagi bersisa. Satu apa memori keluarkan tapi Sorizo masih bisa bertahan. Bahkan Rock Wave yang dikeluarkan oleh KYY menyelamatkan dirinya dan juga selamat dari area tersebut. Sedikit lagi bersisa KYY yang berhasil langsung dihancurkan tapi masih ada Moreno di area tersebut. Dan juga Kairi dengan purple buff yang udah dia milikin, dia siap untuk melakukan team fight dengan siapapun. Keras banget bahkan di sini menit ke-18. Onyx yang sedari awal tertinggal, mereka masih bisa defense dengan 2 base turret yang sudah dihancurkan dan ini menjadi jawaban juga untuk Bigatron Alpha. Mereka gimana caranya untuk bisa meng-end game ini dengan cepat karena defensif dari Onyx ini keras banget sih. Lord udah didapetin, tapi nggak cukup. Yep. Dan bentar lagi ini warnanya pasti udah akan sama loh. Barusan di bagian tengah dengan satu konsil, outer turretnya berhasil mereka remukan. Waduh, Sky Guard dan Helmet ada di dalam tubuh dari Bur sekarang. Yap, dan sekarang dari Onyx Esports mereka mencoba untuk mencari celahnya. Mencari poin pick off terlebih dahulu dan Sorizo di sini dan Marki. Dynamic duo yang gak tumbang sama sekali sedari awal 18 menit game berlangsung. Ini wajib banget diwaspadain dan bahkan lihat Sorizo-nya. Waduh, tapi Sorizo satu yang terakhir berhasil masuk, bahkan untuk Kairi masih bisa menggocek dengan Tempest of Blade yang dia milikin dan dia pun selamat dari area tersebut. Masih bisa selamat purple buff, ada pula dalam tubuhnya. Barusan ada sebuah setup yang dimiliki oleh Bigatron Alpha tapi tidak terlalu maksimal hasil yang pastinya mereka memiliki sebuah ekspektasi yang lain loh. Tadi 5.000 net worth ya? Yap. Sekarang ini udah mulai dipersempit. Ini Mulai walaupun sebenarnya net worth udah bukan menjadi masalah di menit ke-19. Tapi ini menandakan bahwa Onyx akhirnya bisa menabung. Di mana tabungan yang pecah di tumbangnya Sorizo ter-shutdown. Berarti setelah 4 poin eliminasi yang diciptakan. Langsung tuh dia nyumbang banyak tuh patungan itu. Bener, split bill ya? Iya, Dan split bill, baik. Kayaknya udah punya Holy Crystal juga. Udah punya Holy Crystal, ini pastinya burst damage-nya bakal lebih terasa lagi. Dan dalam 17 detik, Lord yang evolve bahkan, ini bakal muncul. Bagaimana cara dari Onyx Esports untuk bisa mengkontes bahkan dengan menjalankan wave minion terlebih dahulu karena PR banget ini. Yang bawah dan juga tengah. Ini Kiboy kemungkinan besar akan langsung dihabak oleh 2 orang. Tapi apakah dia berhasil untuk memancing? Iya, Kiboy berhasil memancing, ada 2 orang tetap berada di sini.
Tapi dia pun pergi lagi untuk menuju bersama dengan rekan-rekannya. Cewek harus bisa menjaga jarak apabila Onyx ingin mendapatkan Lord yang sekarang. Marky, semua mungkin menumpukan terhadap dirinya loh dengan damage per second yang dia milikin. Selain dari Max yang memang memiliki Mortal Coil, memiliki damage area dan juga crowd control yang membuat beberapa pergerakan terganggu. Di sejauh ini Lordnya masih berhasil mereka serap. Ini kill lama banget loh di bawah. Dia nunggu linknya mau split. Dia nunggu kehadiran dari Link, tapi akhirnya tidak ada apa-apa ya. Dan ini pun belum mau di damage juga. Mereka masih nunggu aja. Iya. Lordnya belum mau digas. Karena kayaknya gak kelihatan di map. Akhirnya dari Onyx juga agak sedikit ragu-ragu untuk maju. Karena bahaya banget kalau misalkan udah bisa ke instant burst. Tapi lihat Marky udah bisa nge-meltdown cicilan demi cicilan tapi terreset Ya, dengan Guardian. Satu barrier yang dimiliki oleh Keyboy. Oke, Moreno grab. Siapakah yang menjadi korbannya? Butch langsung saja mencoba untuk menambah beban yang dimiliki oleh Butch. Sementara itu Void Crystal dikeluarkan, efek slownya, efek bakaran mulai dalam tubuhnya. Sorizo mencoba untuk mengejar ke bagian belakang tapi ada Wild Shot pula yang connect tadi karena satu player dan juga Kairi akan menjadi sakit. Sementara benar saja ada Divine Sword yang memang masuk satu player berhasil langsung dilumpuhkan yaitu adalah Kairi. Tapi Sombel langsung dikeluarkan, akankah kali ini Max yang bisa berhasil langsung diamankan dan benar saja Max yang berhasil langsung dilumpuhkan. Moreno terjebak sendirian, langsung disikat habis oleh cewek bahkan untuk kali 3 player. Menjadi sebuah kesalahan kembali seperti di game pertama ke akhir cerita di game yang kedua. Karena cewek tadi sigap banget buat flicker. Conceal mau culik ke arah backline-nya. Tapi flicker yang akhirnya membuyarkan kalkulasi yang dimiliki oleh Ki. Setelah akhirnya Ki udah gak punya research skill, diinisiasi balik oleh Onyx. 3 player hilang karena tadi Max-nya juga udah sekarat. Dia langsung di follow up, Moreno-nya juga udah ke burst down. Dan akhirnya kesempatan Onyx untuk bisa nge-secure pada Lord yang ter-evolve. Dan sekarang terlihat Lordsen presented by Samsung Galaxy S23 5G series. Luar biasa sekali pergerakan dari Onyx dan sekarang mereka bisa menghancurkan satu base turret yang ada di area midnya itu dengan sangat-sangat mudah. Tanpa ada penjagaan begitu optimal, beberapa second lagi pemain dari Big Bang Alpha akan berkumpul semuanya. Di bagian bawah objektifnya bisa mereka rubuhkan semuanya satu persatu. Tapi dengan lore ini akan seperti apa setup yang akan diberikan oleh pemain dari Onyx Esports, di mana mereka semua masih cukup jauh jaraknya. Kairi melihat dari kejauhan, siap untuk memberikan damage ataupun jadi eksekutor. Lordnya menghilang dan mereka pun mundur kembali. Karena semua player dari Big Bang Alpha mereka udah ready buat defense dan akhirnya all in terhadap Lordnya. Lord yang sudah diamankan oleh Onyx belum berhasil untuk menjadi kemenangan secara instan di menit yang ke-22 lagi. Dan bahkan sekarang Onyx yang unggul dari segi gold, dari segi eliminasi, walaupun sekarang Turret yang bakal jadi korban selanjutnya. Lagi. Di atas 20 menit lagi. Keras ini match. Sementara itu di bawah satu inner turret berhasil akan dirubuhkan lagi dengan wave minion saja. Mereka nggak perlu ikut campur, hanya dengan satu wave minion. Sementara itu dari base turretnya juga kemungkinan besar akan terbuka. Dan mereka siap untuk masuk. Terlihat tadi ada beberapa pergerakan yang memang dimiliki. Tapi Max akan kembali maju ke bagian depan. Marky masih cukup jauh tapi dia memiliki Immortal. Magic Sentry dikeluarkan. Terlihat seluruh posisi pemain dari Onyx Esports. Dan sekarang dalam posisi defense dulu yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Onyx masih mencoba untuk mencari celah. Tapi Moreno di sini juga udah nggak bisa yang bertahan di depan terlalu lama. Itu 4 player tadi di bawah, tapi coba lihat dari Kairinya. Berhasil nganterin satu wave minion, mencoba untuk nge-split push dan satu best turret di area top lane. Runtuh lagi. Dan Sorizo Moreno di sini udah mulai termeltdown pastinya dengan item-item yang dimiliki oleh Onyx. Wave minion sekarang bahkan diunggulkan oleh Onyx. Karena masih ada base turret yang dimiliki oleh Onyx di arah atas. Dan ini dari instant replaynya yang tadi kita lihat di mana Max-nya mencoba untuk mundur, tapi memang akhirnya Tempest of Blade dia bisa ngejar dan apalagi kena efek slow juga, kena efek bakar dari Suns-nya membuat dari Max juga nggak bisa bergerak terlalu lama sehingga 3 player di dalam team fight yang rapat banget. Itu rapat banget dan akhirnya damage-nya kan itu area juga kan, jadi kena beberapa dan akhirnya berhasil untuk di pick off. Di dalam lorong-lorong sempit. Ruang dan waktu. Mau pergi ke arah mana tadi saya kayak cuma satu arah doang tuh. Kena Tempest of Blade semuanya tepat di bawah tempat landingnya. Emang kena semua, nge-cover langsung ke semua itu. 14 detik lagi, Lord akan seperti apa pertempuran untuk mendapatkan satu objektivitas yang sangat-sangat penting apalagi menit segini. Apalagi udah menit ke-24 ya, ini berarti lebih lama lagi 25. dibanding game yang tadi, game yang pertama. Tapi Lord yang sudah muncul, Lord Camp presented by Samsung S23. Yang sudah akan langsung saja di zoning out
Boy sudah coba untuk mencari informasi tapi setup Kairi udah ngepok duluan. Yep. Entah dia mau melakukan team fight dipaksa untuk mancing ke sini atau mau dieksekusi aja. Tuh lihat Kairi ya, mancing-mancing aja. Defense shot sekali, defense shot mundur lagi, defense shot mundur lagi, kereset. Sementara itu mereka masih mencari posisi, tapi kalau kita lihat dari minimap, ini pergerakan-pergerakan kayak gini nih yang seru tau. Yes. Pergerakan-pergerakan yang kayak begini yang memang bisa memberikan shock terapi, efek kejut. Siapapun nantinya yang mungkin akan terpisah. Wah, kelar tuh. Ini Oni lagi ketar-ketir sih. Dan Magic Sentry. Wah, ketahuan dong. Pinter banget tadi balik arah dan Magic Sentry ketahuan. Ada 2 player yang lagi ngecamp bersama perkemahan Sabtu Minggu. Dan untuk kali ini kayaknya masih bisa bertahan walaupun udah dari luar manipulation tapi kayaknya nggak bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Marky sempat untuk memberikan damage yang maksimal pada Kairi tapi Kairi masih sempat untuk pergi dari tersebut. Sorry dan juga beberapa player lainnya mendapatkan efek Town yang dikeluarkan oleh Boots dan menyakitkan rasanya. Magic Sentry jadi jawaban atas persembunyian yang dilakukan oleh Ki dan juga Marky. Ketahuan dong. Ketahuan Gue langsung. pikir dia balik tadi kayaknya mananya full deh. Iya, nah itu akhirnya mau mencet Magic Sentry. Ternyata Magic Sentry. Magic Sentry. Wah, Wah. si niat emang. Sini ya. Kirain mau recall juga tapi jalan kaki ya. Jalan kaki seharusnya ke belakang ya. Dan setelah Sampai jalan kaki. hilangnya Ki, ini berarti tidak perlu ada yang dikhawatirkan untuk bisa nge-backdoor dong. Yap. Ini akan menjadi kesempatan dan saat ini Lordnya sudah mulai di setup. Moreno yang udah hadir juga. Ini kayaknya nggak akan bisa melakukan hal banyak, tapi kayaknya dari Max bakal coba untuk paksa kontes gak sih? Iya. Ini mau gak mau Max harus kontes menit segini nih. Cuman dengan Gak bisa 15 detik diusir. masih ada waktu deh kayaknya ya. Gak bisa. Ini jadi gambling aja masalahnya. Pemain-pemain dari Onyx coba lihat tuh HP-nya udah tebel-tebel banget, udah panjang-panjang banget, udah kayak kertas cicilan tuh semuanya. Sementara Lord ya udah akan menjadi milik dari mereka. Terlalu beresiko untuk mereka bisa melakukan kontes. Lord Slain by Samsung Galaxy S23 5G berhasil untuk diamankan oleh Onyx di menit yang ke-27. Walaupun sebenarnya Q udah hadir di sini. Q udah muncul. Tapi akankah mereka bisa defense? Karena bisa dibalikin lagi. Ini nggak ada high ground lagi. Yep. Yang bisa nge-instant burst dari Lord dan juga player Marky. Tapi perlu diingat, single target. Single target. Berarti kalau memang di sini gagal lagi, 2 match yang kita casterin dengan penggunaan Kadita nggak optimal. Ya, Oke, barusan Speedy Like udah sudah Marky Mortal jam pecah, Marky akan menjadi satu korban dan benar saja. Marky jam berhasil langsung dilumpuhkan. Satu player penting yang sangat-sangat dimiliki oleh Victor Alpha. Harus mengambil untuk kali ini double kill kayaknya bahkan menjadi korban pula. Baxnya dengan efek bakaran dalam tubuhnya mereka melakukan sebuah pertempuran di atas sebuah pilotnya. Begitu free bakar dari satu MP dan lagi. Sasha mulai maju ke bagian depan. Ada tas dan Onyx 2-0.